Selamat pagi Pak Akbar. Perkenalkan, saya Margarita sebagai ahli gizi yang bertugas hari ini. Sebelumnya apa kabar Pak? Pagi Bu, ya saya udah cukup baik, tapi ya masih agak lemas sedikit sih. Wah, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah datang di konseling hari ini. Tidak apa-apa Pak, kita ngobrol pelan-pelan saja, tetap santai. Tetapi kalau capek atau mau minum bisa istirahat terlebih dahulu. Iya Bu, makasih banyak. Bapak, setelah saya lihat dari catatan sebelumnya, berat badan Bapak itu sekarang 45 kilogram dengan tinggi badan 170 cm ya Pak? Iya nih Bu, padahal dulu tuh berat badan saya tuh di 50 sampai 51 kilo. Tapi nggak tahu deh, sebulan ini tuh kayak turun terus sampai sekarang. Oke. Jadi emang IMT-nya sekarang itu sekitar 15,6. Itu sudah termasuk kategori sangat kurus Pak. Nah, kita perlu kerja bareng-bareng nih untuk menaikkan berat badan perlahan agar stabil. Jadi Pak, setelah saya lihat juga dari hasil lab kemarin, HB Bapak itu berada di nilai 9 dan itu menandakan Bapak mengalami anemia ringan. Untuk nilai leukositnya sendiri itu berada di nilai 15.000, yang itu artinya tubuh Bapak sedang melawan infeksi dan cocok dengan keluhan luka di kaki Bapak dan batuk berdahak yang Bapak alami. Iya Bu, kaki saya sekarang tuh kayak masih kelihatan agak bengkak gitu dan keluar nanah. Tapi sebenarnya sakitnya tuh udah nggak terlalu, kayak udah agak mendingan. Tapi kayak lama banget gitu loh sembuhnya. Betul Pak, dan itu juga salah satu tanda bahwa tubuh Bapak itu kekurangan protein. Kemudian untuk dilihat dari nilai albuminnya sendiri itu berada di nilai 2,5. Kemudian prealbuminnya itu 10 dan itu termasuk kategori rendah Pak. Dan itu artinya juga proses penyembuhan Bapak memang sedikit terlambat karena kurangnya zat gizi tersebut. Bapak juga kemarin demam naik turun ya Pak? Kemarin juga katanya sempat ada sesak. Iya Bu, saya tuh kemarin demam, tapi demamnya tuh kayak di malam hari gitu loh. Terus saya juga ngerasa agak mual, jadinya saya nggak enak makan. Terus saya tuh batuk juga, batuknya tuh berdahak, tapi dahaknya tuh kayak kental, terus warnanya kayak kuning gitu loh. Oke. Jadi gejala-gejala ini itu memang konsisten dengan pneumonia dan selulitis Pak. Jadi tubuh Bapak sekarang itu butuh asupan yang cukup untuk bantu lawan infeksi, kemudian penyembuhan luka, kemudian mencegah berat badan yang turun terus-menerus. Oh gitu ya Bu. Sekarang kita bahas pola makannya ya Pak. Kemarin sudah saya baca juga, Bapak hanya makan bubur 1 porsi di pagi hari, kemudian sayur bayam di siang hari tapi tidak menggunakan nasi, kemudian roti di malam hari dan minum teh manis ya. Iya Bu, soalnya saya kan kurang nafsu makan ya. Kadang kalau lihat nasi tuh kayak udah enek gitu, pengen muntah, mual. Jadi ya yang penting asal masuk aja dikit-dikit. Kadang cuma roti sama teh manis aja. Wah, berarti kalorinya sangat kurang ya Pak. Kalau dilihat dari makanan Bapak kemarin, paling sekitar 600 sampai 700 kalori sehari Pak. Dan sedangkan kebutuhan Bapak bisa sekitar 1.800 sampai 200 kilokalori Pak. Waduh, jauh banget ya Bu. Pantesan berat badan saya sekarang kayak kurus banget gitu. Itu bukan soal Bapak kok, banyak orang yang sedang infeksi juga mengalami penurunan nafsu makan Pak. Nanti kita cari cara supaya makanan Bapak lebih enak, kemudian lebih mudah dan sesuai kantong juga. 3. Baik Bapak, dari pembicaraan kita tadi serta dilihat dari hasil pemeriksaan Bapak, dapat saya simpulkan Bapak mengalami beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti makanan Bapak sehari-hari yang masih sangat sedikit, kemudian mengalami kekurangan zat gizi seperti protein, kemudian energi. Selanjutnya untuk kaki Bapak yang sudah sembuh itu
karena tidak mendapatkan asupan cairan yang cukup Pak, sehingga penyembuhan sedikit terlambat. Tenang saja Pak, di sini saya sudah membuatkan leaflet yang berisi tentang apa saja sih yang boleh dimakan, kemudian ada teknik pengolahan makan yang benar, kemudian contoh-contoh menu dalam sehari, kemudian ada bahan-bahan yang boleh digunakan, yang dianjurkan, kemudian makanan yang dibatasi, kemudian ada makanan yang dihindari. Oh iya, terima kasih ya Bu, ini sangat bermanfaat untuk saya nantinya. Baik Pak, nanti kita pantau berat badan Bapak setiap 2 minggu sekali ya Pak. Saya juga mau melihat luka Bapak ada perbaikan atau tidak, kemudian apakah Bapak sejauh ini merasa lebih bertenaga atau tidak. Oh iya boleh Bu, saya siap coba. Tapi kalau misalkan saya masih mual terus gimana? Nah, kalau mual itu Bapak bisa coba makan porsi kecil tapi sering. Namun hindari makanan yang berbau tajam, kemudian bisa juga mengonsumsi minuman jahe. Itu juga bisa membantu. Nanti saya akan tuliskan tipsnya ya. Siap Bu, terima kasih banyak. Saya jadi semangat nih. Sama-sama Pak Akbar. Kita mulai dari yang sederhana dulu ya Pak, tetapi konsisten, dan semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu, dan sampai jumpa di kunjungan selanjutnya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Bu. Sama-sama Pak.